Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Ini video kedua dan aku lagi berusaha untuk berani ngobrol di depan kamera lebih pede lagi. Nah, kebetulan hari ini aku pakai laptop aku, nggak pakai HP aku karena kemarin agak delay di akhir-akhir video karena memang HP aku kayak gitu. Nah, untuk hari ini aku mau bahas tentang mut-mutan dan disiplin begitu. Basically semua orang itu pasti ngerasain yang namanya mut-mutan. Misal, orang ini udah punya goals, tapi karena dia mut-mutan, alhasil untuk mencapai goalsnya dia naik turun gitu. Karena kadang dia kepengen, kadang dia enggak. Sementara ada lawan yang mut-mutan nih, yaitu disiplin. Seperti itu. Nah, buat teman-teman sendiri lebih suka mut-mutan atau disiplin? Nah, aku juga membahas nih, kenapa sih kita lebih cenderung mut-mutan daripada disiplin? I think hampir 90% dari kita lebih banyak mut-mutan daripada disiplin. Karena disiplin itu habit. Sementara mut-mutan itu tuh emang emosi atau emang kayak sesuatu dalam diri kita yang bikin kita tuh lagi gak mau untuk melakukan yang harus kita lakukan seperti itu. Termasuk aku pun juga, aku mut-mutan banget orangnya untuk membuat sesuatu, untuk berkarya, bahkan untuk take video ini pun aku mut-mutan. Tapi yang bisa mengalahkan mut-mutan itu adalah kedisiplinan. Jadi mulai di tahun 2026 ini aku udah mulai berani di tahun 2026 ini aku udah harus mengasah diriku, mencambuk diriku untuk lebih disiplin lagi gitu. Karena kalau misalnya aku nggak disiplin, aku nggak akan bisa bikin video. Lalu video ini nggak jadi lah. Terus ya udah, aku akan seperti biasanya aja gitu, kayak tidak ada kemajuan, tetap sisil pada umumnya yang mut-mutan seperti itu. Makanya di tahun ini aku juga mau ngajak teman-teman semua untuk bisa disiplin sama satu hal. Nah, aku juga mau bahas nih, kenapa ya disiplin itu susah banget gitu. Nah, dari beberapa hal yang udah aku baca, ada poin-poin yang harus aku bahas nih. Yang pertama, sistem rasional. Disiplin itu adalah sistem rasional. Tugasnya adalah untuk mikir jangka panjang. Nah, ada di prefrontal cortex, kerjanya planning, konsistensi, fokus, logika. Nah, ini yang bikin kita bilang, aku harus konsisten, aku tahu ini penting. Masalahnya, sistem itu tuh bikin kita capek dan boros energi. Terus yang kedua, kenapa kita mut-mutan? Kita tuh juga punya sistem emosional. Nah, di dalam otak kita tuh lebih suka hal-hal yang membuat kita tuh ngerasa aman sama nyaman. Itu ada di limbic system. Kerjanya adalah membuat perasaan kita impuls, malas, takut. Jadi memang habitnya kita dan naluri kita secara manusia itu adalah kita mencari tempat yang aman, tempat yang bikin kita nyaman, dan sehingga kita tuh ngerasa kalau kita harus disiplin, kita tuh keluar dari zona nyaman itu. Nah, kerja dari limbic system ini adalah bikin kita ngerasa kayak capek besok aja nggak mood. Sistem ini lebih tua dan lebih kuat secara insting karena sistem ini yang udah ada dari zaman purba gitu, zaman manusia ketika waktu itu masih berburu dan meramu dan mencari tempat tenang, mencari tempat perlindungan. Jadi sistem ini tuh emang udah ada dari dulu. Nah, terjadilah konflik, yaitu disiplin itu adalah keputusan sadar, mood itu adalah reaksi otomatis sebenarnya, and it's okay. I think we are just human after all. Nah, otak itu akan selalu memilih yang paling hemat energi. Untuk itulah kenapa mood itu selalu lebih menang. Mood-moodan tuh lebih menang daripada disiplin karena emang otak kita selalu memilih yang paling hemat energi. Untuk mengatasi ini sebenarnya memang harus dilatih gitu. Orang disiplin itu bukan orang yang selalu semangat, yang harus setiap hari, moodnya di atas terus. Tapi orang disiplin adalah orang yang tidak mendengarkan mood terlalu banyak. Jadi sejelek-jeleknya mood kamu, kamu harus tetap ngelakuin tugas kamu harus tetap fokus. Even kamu nggak fokus ya misalnya, ya tetap lakuin aja. Kan tujuan disiplin adalah agar kamu itu mencapai apa yang kamu targetkan gitu. Nah, disiplin itu juga merupakan skill dan bukan kepribadian. Jadi nggak ada istilahnya kayak, kan aku dari dulu malesan, aku dari dulu emang nggak disiplin orangnya. Nggak ada. Disiplin itu tuh adalah skill yang harus kamu tingkatkan gitu. Karena nggak ada orang dalam satu hari disiplin. Nggak, we're just human being, kita pasti ada naik turun. Dan selama kamu itu punya kesadaran bahwa kamu harus disiplin, I think kita semua akan bisa menjadi lebih disiplin daripada memilih untuk mut-mutan. Kenapa sih kamu kadang disiplin, kadang enggak? Karena sebenarnya ada beberapa hal nih yang menyebabkan kenapa kamu itu kurang disiplin. Yang pertama, kurang tidur. Jadi di sini aku mau ngajak teman-teman untuk lebih diperhatikan lagi jam tidurnya. Karena kurang tidur itu membuat emosi kita cepat naik sehingga kita nggak jadi disiplin lagi. Terus yang kedua, terlalu banyak keputusan. Nah, di tahun ini aku pengen banget ngajak teman-teman untuk
milih satu keputusan atau milih satu target aja, satu aja untuk kalian itu bisa fokus sama satu target itu sehingga kalian bisa disiplin. Karena terlalu banyak target itu akan membuat mental kalian akan menjadi lebih capek. Nah, terus yang ketiga adalah targetnya terlalu besar. Seperti itu. Nah, untuk aku sendiri di tahun ini targetku adalah aku kepengen upload 100 video pertamaku di YouTube. Seperti itu. Menurut aku sih untuk 100 video itu bukan target yang terlalu besar karena I think secara tidak realistis adalah ketika aku punya target 1 juta subscriber di tahun ini, itu menurut aku masih sangat belum realistis, apalagi di aku masih buram kayak gini. Jadi untuk target pertamaku adalah 100 video. Udah, cuma itu aja karena sehari-hari aku ini kerja terus udah pulang gak ngapa-ngapain. Jadi ketika aku pulang kerja aku pengen bikin video. Nah, paling nggak kan aku bisa menyisakan waktu 2 jam untuk aku upload video 2 hari sekali. Karena aku rasa dengan 100 video itu udah cukup untuk aku bisa lebih disiplin lagi. Seperti itu. Sebenarnya kenapa aku mut-mutan dan kenapa aku nggak disiplin itu tuh bukan karena kamu tuh pemalas, tapi karena emang sistem otak kita aja yang capek gitu. Jadi mungkin aku pengen menyarankan untuk kalian teman-teman tuh bisa diperhatikan lagi untuk tidurnya, terus bisa memilih satu keputusan yang bisa, kalau bisa itu keputusan yang realistis. Lalu untuk targetnya juga target yang realistis. Jangan lupa untuk menjaga mood tetap stabil, teman-teman juga harus rajin olahraga. Cara berdamai dengan mood itu bukan melawannya, tapi coba turunin standar lebih bawah lagi. Dengan apa itu? Yaitu memulai. Bikin ritual kecil, bukan target yang besar. Fokus pada proses, yaitu aku akan tetap berjalan walau jalanku tuh pelan, seperti itu. Misal teman-teman tuh ada target untuk menabung gitu. Nah, teman-teman jangan langsung targetnya tuh gede, misalnya aku pengen nabung 1 miliar, ya nggak apa-apa selama penghasilan teman-teman itu bisa untuk mencapai segitu. Tapi kalau misalnya kayak aku nih UMR gaji Jogja gitu ya, punya target 1 miliar di dalam 1 bulan, I think itu sangat terlalu besar dan itu membuat otakku kewalahan gitu. Alhasil targetnya aku kecilin lagi di per hari, yaitu per hari aku akan menabung 1.000 rupiah, seperti itu. Itu akan membuat otak kita menjadi lebih apa ya, lebih mudah untuk bisa menerima, karena oh ternyata cuma nabung 1.000 nih setiap hari. Nah ternyata dengan aku rajin menabung itu menghasilkan habit baru, yaitu habit disiplin menabung. Bukan tentang angkanya, tetapi tentang habitnya, bahwa di sini aku memulai menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Seperti itu. Nah, itu aja videoku untuk hari ini, teman-teman. Mungkin di akhir video ini aku pengen teman-teman tulis aja satu target yang ingin dicapai di tahun 2026. Fokus sama satu target itu. Jangan target yang terlalu besar, terlalu luar biasa. Mungkin targetnya bisa target yang kecil. Contohnya adalah bangun tidur aku langsung membereskan kasur, atau aku mau diet IF intermittent fasting, atau aku mau mengurangi gula atau menghindari gula, seperti itu. Mungkin tidak langsung cut gula ya, tapi kayak setiap kali aku pergi keluar untuk makan aku pesennya air putih atau teh tawar kayak gitu. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu, kedisiplinan teman-teman tuh akan semakin muncul gitu loh, semakin menjadi habit, dan kalian juga harus janji ke diri kalian sendiri gitu, dan jangan dilanggar karena memang kedisiplinan itu adalah habit dan skill yang harus dipelajari seumur hidup, seperti itu. Thank you, sampai jumpa di video ketigaku.